Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almanela Srihandayani dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang enzim dan metabolisme sel. Apa sih pengertian metabolisme itu? Metabolisme adalah reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Dan metabolisme ini jadi salah satu ciri makhluk hidup loh, baik itu pada tumbuhan maupun hewan. Metabolisme juga proses yang penting banget buat makhluk hidup. Karena kalau metabolismenya berhenti, makhluk hidup itu akan mati. Dan metabolisme terbagi ke dalam dua proses. Yang pertama ada anabolisme, yang kedua ada katabolisme. Dalam proses anabolisme atau katabolisme, sebenarnya ada suatu zat loh yang aktif membantu biar reaksinya berlangsung. Kalau gak ada zat ini, penyusun atau pembongkaran suatu senyawa jadi lambat banget, atau malah gak berlangsung sama sekali. Zat ini namanya enzim. Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi sel-sel makhluk hidup. Fungsi enzim itu apa sih? Fungsi enzim itu bertindak sebagai biokatalisator. Biokatalisator ini untuk membantu dan mempercepat proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Dan metabolisme sendiri punya tujuan loh. Apa sih tujuannya? Yang pertama ada mengubah zat makanan menjadi energi untuk menjalankan proses seluler. Yang kedua ada mengubah makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang pertama itu enzim. Enzim sendiri berstruktur, dan strukturnya itu ada, yang pertama itu ada produk, substrat, sisi aktif, inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, sisi allosterik, kofaktor atau aktivator. Substrat ini zat awal yang sebelum terjadi reaksi, dan hasil dari reaksi substrat terhadap enzim tersebut namanya produk. Misalnya itu pada nasi yang kita makan terdapat zat amilum itu sebagai substratnya, dan produknya adalah maltosa. Apoenzim itu komponen protein enzim yang bersifat tidak tahan panas. Lalu ada kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein enzim. Jadi kebalikannya dari apoenzim. Kofaktor juga dapat berupa koenzim, gugus prostetik, atau ion anorganik. Sisi allosterik itu selain sisi aktif, sisi ini tidak dapat ditempeli substrat, tetapi dapat ditempeli inhibitor. Sedangkan sisi aktif itu sisi tempat substrat dapat menempel agar substrat dapat bereaksi membentuk produk. Sisi ini bersifat spesifik. Lalu yang kedua itu ada cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu dia tuh substrat dan sisi aktifnya itu saling nyatu. Kalau dia tidak sama bentuknya, dia itu tidak akan bereaksi. Ibaratnya tuh kayak gembok dan kuncinya. Kalau kuncinya tidak pas, gembok itu tidak akan kebuka. Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Nah, faktor-faktornya apa aja sih? Ada suhu dan pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan substrat. Nah, pada konsentrasi substrat yang rendah, kenaikan
substrat dapat meningkatkan aktivasi enzim secara linear. Sedangkan saat konsentrasi substratnya tinggi, hingga aktivitas enzim akan melambat, dan setelah melewati kecepatan maksimal, aktivitas enzim akan konstan. Yang kedua itu ada konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, itu sangat mempengaruhi kecepatan reaksi secara linear. Lalu ada suhu. Setiap enzim memiliki suhu optimalnya masing-masing. Nah, pada suhu tinggi, enzim dapat rusak. Sedangkan pada suhu rendah, enzim menjadi tidak aktif. Jadi ibarat itu ya sedang-sedang aja, nggak tinggi, nggak rendah juga. Lalu ada pH. Sama kayak suhu, enzim juga memiliki pH optimal. Setiap enzim memiliki pH optimalnya masing-masing. Nah, dia juga sama seperti suhu, tidak rendah dan tidak juga tinggi. Lalu, enzim juga memiliki sifat. Yang pertama, bekerja secara spesifik. Kenapa spesifik? Karena enzim tersebut hanya bisa berfungsi untuk substrat tertentu saja. Lalu tidak memerlukan jumlah yang banyak. Terakhir, bekerja secara bolak-balik. Nah, bekerja secara bolak-balik atau yang disebut reversible. Dia ini dapat menguraikan suatu senyawa menjadi beberapa senyawa lain dan dapat menyusunnya kembali. Jadi kayak kan enzim, yaitu bisa menghasilkan produk atau bisa menerima produk. Oke, sekarang lanjut ke proses metabolisme. Ada anabolisme, yaitu proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi. Contohnya itu proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan atau pembentukan glikogen yang jadi cadangan energi dari glukosa di tubuh kita. Yang kedua ada katabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan energi. Jadi kebalikannya dari anabolisme. Contoh katabolisme yaitu respirasi seluler yang terjadi di dalam sel-sel tubuh kita. Lalu yang pertama itu ada anabolisme. Nah, salah satu dari anabolisme yaitu reaksi terang pada fotosintesis. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang bagaimana sih reaksi terang pada fotosintesis ini terjadi. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa reaksi terang, energi cahaya, lebih tepatnya cahaya tampak, diubah jadi energi kimia. Ini dilakukan oleh kumpulan protein dan senyawa organik yang disebut fotosistem. Nah, di tumbuhan ini ada dua jenis fotosistem. Ada fotosistem 1 atau yang kita sebut P1 dan ada fotosistem 2 yang kita sebut P2. Reaksi terang dimulai dari P2. Di sini terjadi hidrolisis air atau biasa disebut pemecahan air. Dari pemecahan satu molekul air muncul molekul oksigen, ion hidrogen, dan 2 buah elektron bebas. Oksigennya dikeluarin ke udara di sekitar tumbuhan, sementara elektron bebasnya bakal dieksitasi atau diisi energinya oleh cahaya yang masuk ke fotosistem P2. Elektron yang udah berenergi tinggi ini bakal digunakan buat mendorong pembentukan ATP di kompleks tokrom. Di sini energi elektronnya bakal keserap, tapi pas elektronnya sampai di fotosistem P1 bakal diisi lagi oleh energi cahaya yang masuk ke fotosistem P1. Terakhir, setelah dieksitasi di fotosistem P1, elektron yang udah berenergi tinggi lagi bakal ikut membentuk molekul NADPH dengan bantuan enzim NADP reduktase. Proses ini disebut
fosforilasi. Di akhir, reaksi terang bakal dihasilkan dua jenis molekul yang jadi sumber energi, yaitu ATP dan NADPH. ATP bisa dipakai langsung sebagai sumber energi oleh sel-sel tumbuhan. Kalau NADPH, ia bakal masuk dan berperan di tahap kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Nah, ini reaksi gelap pada fotosintesis. Reaksi terang tadi kan menghasilkan molekul-molekul ya, ada ATP dan NADPH yang bisa menjadi sumber energi dan akan dipakai pada siklus Calvin ini atau biasa disebut reaksi gelap. Kunci dari siklus ini cuma ada di atom karbon. Selama siklus Calvin berlangsung, ada rantai karbon yang bakal berubah-ubah. Buat ngerubah rantai karbon tersebut butuh energi dan bantuan dari enzim-enzim. Tujuan dari semua perubahan ini cuma satu, yaitu membentuk glukosa atau C6H12O6. Oke, yang kedua ada katabolisme. Katabolisme sendiri terbagi menjadi dua. Ada respirasi aerob, itu menggunakan oksigen. Nah, tahapannya ada tiga. Yang pertama glikolisis, yang kedua Daur Krebs, dan yang ketiga transport elektron. Respirasi kedua yaitu respirasi anaerob atau yang biasa kita sebut fermentasi. Nah, ini kebalikannya dari aerob. Kalau aerob kan menggunakan oksigen, sedangkan anaerob tidak menggunakan oksigen. Yaitu ada dua. Yang pertama ada fermentasi alkohol, yang kedua ada fermentasi asam laktat. Tahapan pertama dari respirasi aerob yaitu glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma sel. Glikolisis mempunyai arti pemecahan molekul glukosa atau gula. Nah, dalam proses glikolisis ada 10 tahapan yang harus dilalui. Ada juga substrat yang bakal berubah-ubah dan 10 enzim yang berperan. Hal pertama pada glikolisis itu mengubah glukosa jadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap kedua, ada enzim fosfoglukosiomerase yang merubah glukosa 6-fosfat menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ketiga, ada ATP yang datang bersama enzim fosfofruktokinase yang merubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Tahap keempat, ada enzim lagi yang datang, yaitu enzim aldolase yang memecah fruktosa 1,6-bifosfat jadi gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan dihidroksiaseton fosfat. PGAL yang sudah terbentuk langsung masuk ke tahap 6. Tapi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP harus dirubah dulu nih jadi gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL tadi dengan bantuan enzim triosefosfat isomerase. Kelima tahapan ini menggunakan ATP dan tahapan selanjutnya sampai tahapan ke-10 itu memberikan ATP. Lanjut ke tahap 6, PGAL disamperin sama 3 molekul loh. Apa aja? Yaitu ada nikotinamida, adenin, dinukleotida atau NAD. Yang kedua ada fosfat dan ada enzim lagi loh, yaitu enzim gliseraldehid fosfat dehidrogenase. Enzim ini ngebuang satu atom H dan berikatan dengan NAD sehingga membentuk NADH yang berguna untuk menghasilkan ATP pada sel. Nah, si gliseraldehid 3-fosfat dan fosfat berikatan menjadi 1,3 fosfogliserat. Pada tahap ke-7 datang enzim fosfogliserat kinase dan ADP. Si enzim melepas satu gugus fosfat dan diberikan pada ADP untuk membentuk ATP. 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap 8
datang lagi nih enzim fosfogliserat mutase yang mengubah 3 fosfogliserat jadi 2 fosfogliserat. Tahap 9, giliran enzim enolase yang mengubah 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat dan air. Tahap terakhir, datang si enzim pirufat kinase dan ADP. Enzim ini melepas atom fosfatnya loh dan diambil sama si ADP untuk membentuk ATP. Fosfoenol pirufat berubah menjadi asam pirufat. Pada tahap ini atau pada tahap glikolisis menghasilkan 4 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Tetapi 2 ATP lagi digunakan untuk tahap glikolisis selanjutnya. Tahap kedua pada reaksi ini yaitu siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs bermula dari asam pirufat yang didapat dari tahap glikolisis tadi, tetapi asam pirufat nggak bisa langsung dipakai loh, dan harus diubah menjadi asetil-CoA yang didapat dari proses dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs terdapat 8 tahap. Yang pertama itu molekul asetil dan oksaloasetat dihampiri enzim sitrat sintase yang merubah menjadi asam sitrat. Pada tahap kedua, setelah jadi si asam sitrat, datang lagi enzim lain namanya asonitase yang memecah asam sitrat menjadi molekul isositrat dan air. Lalu tahap ketiga, isositrat tadi bertemu dengan enzim isositrat dehidrogenase dan NAD+. Enzim ini melepas ion H+ dan ditangkap oleh si NAD+ sehingga menjadi NADH. Di saat yang sama pula, enzim melepas CO2 sebagai bahan buangan. Isositrat tadi berubah menjadi alfa ketoglutarat. Pada tahap keempat, datang lagi nih enzim ketoglutarat alfa dehidrogenase bersama NAD+ dan si CoA. Enzim ini melepas ion H+ sehingga membentuk NADH dan molekul CO2. Alfa ketoglutarat berubah menjadi suksinil CoA. Pada tahap kelima, suksinil CoA dihampiri enzim suksinil CoA sintetase bersama GDP atau guanin difosfat. Enzim ini memecah suksinil CoA menjadi suksinat, CoA dan fosfat. CoA akan dikeluarkan dari siklus, sedangkan CoA lain dan GDP akan membentuk GTP atau guanin trifosfat. Selanjutnya, tahap ke-6, ada enzim yang menghampiri, yaitu enzim suksinat bersama FAD atau flavin adenin dinukleotida yang menghampiri suksinat. Enzim ini melepas 2 ion H+ dan berikatan dengan FAD membentuk FADH2. Suksinat tadi berubah menjadi fumarat. Lanjut ke tahap ke-7, ada enzim fumarase dan H2O datang. Enzim ini menyatukan fumarat dengan H2O sehingga menjadi malat. Tahap terakhir, ada enzim malat dehidrogenase bersama NAD dan enzim ini melepas ion H+ lalu berikatan dengan NAD sehingga membentuk NADH. Lalu malat berubah menjadi oksaloasetat. Di akhir siklus Krebs menghasilkan 2 CO2, 1 ATP, 3 NADH, dan 1 FADH2. Lanjut ke tahapan terakhir yaitu transport elektron. Pengertiannya, proses pembentukan energi lewat perpindahan elektron-elektron yang terjadi di membran mitokondria yang bernama krista. Bahan utama dalam transport elektron ini ada 2 loh. Yang pertama ada NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs. Pada transport elektron,
membutuhkan kompleks protein 1, kompleks protein 2, dan kompleks protein 3, dan kompleks protein 4. Dan yang paling ujung itu ada enzim ATP sintase. Transport elektron ini dimulai dari NADH yang melepas 2 elektron dan ion hidrogen. 2 elektron ini ditangkap oleh kompleks protein 1. Nah, setiap elektron yang berpindah ke kompleks protein akan ada 1 ion H+ yang terlepas ke ruang antarmembran. Lalu, perjalanan dilanjutkan menuju kompleks protein 3 dengan mobile elektron yang bernama ubiquinon. Lalu dilanjut ke kompleks protein 4 dengan sitokrom C. Nah, sitokrom C tadi sama fungsinya pada ubiquinon, yaitu ibaratnya tuh kayak mobil yang mengantar penumpang. Nah, itu sitokrom C dan ubiquinon ini. Lalu pada kompleks protein 4 ini si kedua elektron itu harus menunggu karena proses berikutnya dibutuhkan 4 elektron. Nah, dari mana sih 4 elektron itu? 4 elektron itu didapat dari FADH2. FADH2 melepas 2 elektron dan 2 ion H+. Elektron tersebut ditangkap ke kompleks protein 2 dan menuju kompleks protein 4. Perjalanannya sama aja seperti elektron pada NADH. Nah, setiap ion H+ akan masuk ke enzim ATP sintase yang akan membentuk ATP. Lalu yang kedua ada respirasi anaerob. Yang pertama ada fermentasi alkohol. Hasil dari fermentasi alkohol ini sudah pasti senyawa alkohol atau etanol. Tahapan fermentasi alkohol dimulai dari adanya satu molekul glukosa yang masuk ke sitosol untuk diurai lewat proses glikolisis. Proses glikolisis pada anaerob ini mirip dengan glikolisis pada aerob. Bedanya hanya pada hasil. Di aerob kan menghasilkan senyawa H2O, sedangkan pada anaerob tidak menghasilkan senyawa H2O. Di proses ini, satu molekul glukosa dipecah jadi 2 molekul asam pirufat. Selanjutnya, 2 asam pirufat didatangi enzim pirufat dekarboksilase yang akan melepasin 2 molekul CO2. Hasilnya, 2 molekul asam pirufat berubah menjadi 2 molekul asetildehid. Lalu datang lagi loh enzim yang namanya alkohol dehidrogenase bersama atom H dan molekul NADH. Enzim ini mengubah NADH menjadi NAD dan satu atom H. NAD kembali ke proses glikolisis dan atom H bergabung ke asetaldehid lalu terbentuk etanol. Dan hasil reaksi akhirnya yaitu 2 molekul etanol, 2 molekul CO2, dan 2 ATP. Lalu fermentasi yang terakhir yaitu fermentasi asam laktat. Tahap fermentasi asam laktat dimulai dengan pemecahan satu molekul glukosa yang masuk ke sitosol. Hasil pemecahannya ada 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahap kedua, asam pirufat akan didatangi enzim laktat dehidrogenase bersama NADH dan atom H. Enzim ini akan melepas ion H pada NADH sehingga menjadi NAD+ dan satu atom H. NAD+ akan balik ke proses glikolisis, sedangkan ion H akan berikatan dengan asam pirufat sehingga membentuk asam laktat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.